Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Antonius Astanto Matpelang, guru pada Sekolah Dasar Impresebi, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sika, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan bagi guru tertentu Universitas Mataram tahun 2024 dengan nomor induk mahasiswa E4E124111150. Pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024, saya akan melaksanakan video pembelajaran di kelas 5A dengan materi perubahan bumi karena faktor alam. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak sekalian. Silakan duduk. Terima kasih Pak Guru. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, supaya pelajaran kita lebih aman, lebih nyaman, menyenangkan, maka marilah kita awali pelajaran kita hari ini dengan doa. Kepada yang membawakan doa, Pak Guru silakan. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Apakah kalian sudah mempersiapkan diri untuk kita belajar pada hari ini? Sudah persiapkan diri dengan baik, ya? Semuanya sudah mempersiapkan diri dengan baik, kok? Oke, baik. Kita semangat kok pagi ini? Semangat ya? Baik. Sebelumnya kita cek kehadiran dulu, ya. Baik, hari ini siapa-siapa yang tidak hadir, ya? Siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, Bunga, ya? Kenapa dia? Oke, mari kita doa bersama supaya teman kita agar segera sembuh dan kembali ke sekolah bersama. Baik, kegiatan kita pada hari ini, pembelajaran kita hari ini ada 3 bagian penting, yaitu yang pertama, kita mendengarkan penyampaian dari guru. Yang kedua, kita menonton video dan juga membaca artikel dalam bentuk link yang akan Pak Guru bagikan kepada HP anak-anak sekalian. Dan yang ketiga, kita berdiskusi mengerjakan lembar kerja siswa yang akan dipresentasikan bersama di depan dan diberi tanggapan oleh kelompok. Sebelumnya, mari kita sama-sama membuat kesepakatan kelas. Tujuannya untuk apa? Tujuan dari kesepakatan kelas itu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Dengan yang pertama, siapa yang mau jawab? Yang ya, Pak Haji, silakan jawab. Yang agak besar sedikit. Ya, datang tepat. Dan yang kelima, satu lagi. Siapa yang? Oke, dia silakan. Ya, mengikuti pelajaran dengan gembira. Oke. Ada 5 kesepakatan kelas yang kita buat sama-sama, ya. Jadi kita kalau sudah buat kesepakatan kelas, berarti kita harus
ikuti. Oke, Dea Punga, silakan membacakan nanya lagi untuk kita bersama. Ya, datang bukan dati. Oke, silakan. Datang tepat waktu. Ya. 2. Mengikuti pelajaran dengan tenang. 3. Tertib dalam pelajaran. 4. Saling menghargai pendapat teman. Ya. Tepuk tangan dulu untuk ya. Pak, paham. Oke. Mari kita perhatikan baik-baik tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Pak Guru minta satu orang membaca dengan suara yang besar. Siapa? Istan. Baca besar agar bisa didengarkan oleh teman-teman lain. Tujuan melalui sumber belajar yang disiapkan peserta didiakan memahami penyebab bumi berubah karena faktor alam dengan cepat. 2. Dua. Menjelaskan dampak bencana terhadap kehidupan manusia. Oke, tepuk tangan dulu. Ada 2 tujuan pembelajaran kita. Itu yang pertama, melalui sumber belajar yang disiapkan peserta didik dapat. Kamu ya, peserta didik itu kalian ya. Kalian dapat memahami penyebab bumi berubah karena faktor alam dengan tepat. Dan yang kedua, menjelaskan dampak bencana terhadap kehidupan manusia. 2 pertanyaan ya. Ada 3 buah pertanyaan yang harus anak-anak jawab. Oke, pertanyaan yang pertama. Bagaimana bumi bisa berubah? Saya Pak, Oke, bagaimana bumi bisa berubah? Oke, silakan. karena terjadinya bencana alam. Ya, tepuk tangan dulu. Ulang sekali lagi, bagaimana bumi itu bisa berubah? Karena terjadinya bencana Ya, alam. karena terjadinya bencana alam. Apakah masih ada jawaban yang lain? Masih ada jawaban yang lain? Tidak Pak. Nah, semua sepakat dengan jawabannya si siapa? Grace? Sepakat. Oke. Jawabannya itu karena terjadi bencana alam maka bumi bisa berubah. Oke, pertanyaan yang kedua. Apa saja yang menyebabkan perubahan pada bumi? Saya Pak. Oke, Ajis. Oke. Dijawab pelan-pelan ya. Yang pertama, Gempa bumi. ya gempa. Bumi. Yang kedua, Gunung meletus. gunung meletus. Yang ketiga, Banjir. banjir. Yang keempat, Tsunami. tsunami. Dan yang kelima, Angin puting beliung. ya, ada 5 faktor yang menyebabkan perubahan pada bumi. Faktor itu yang disebut dengan faktor alam atau bencana. Alam. Dan pertanyaan yang berikut, bagaimana dampaknya bencana alam bagi kehidupan manusia? Apa pengaruhnya? Apa dampaknya bagi kehidupan kita sebagai manusia yang ada di permukaan bumi ini? Siapa bisa jawab? Oke, siap. Pak Haji, silakan. Rusaknya bangunan-bangunan. Ya, yang pertama, rusaknya bangunan-bangunan. Yang berikut mungkin masih ada yang lain? Masih ada? Siapa? Selain rusaknya bangunan? Oke, Grace, silakan. Kehilangan, Harta bumi. ya, manusia kehilangan harta benda. Masih ada yang lain? Saya. Oke, Dian. Ya, hewan atau makhluk hidup akan mati. Hewan dan ada tumbuhan. Jadi itu adalah dampak daripada bencana alam. Baik anak-anak sekalian, sekarang mari kita perhatikan dampak-dampak daripada bencana alam tadi dalam bentuk gambar ya. Gambar yang pertama ini adalah perubahan bumi karena tsunami. Ya, dampak atau pengaruh perubahan bumi yang pertama itu adalah perubahan bumi karena tsunami. Nah, ini ada lihat gambar apa ini? Ada gambar mobil, motor. Kenapa mereka itu berada tidak pada tempatnya seperti itu? Kenapa? Ya, karena terjadinya tsunami. Itu dampak yang pertama.
Kalau terjadinya tsunami, maka itu perubahan permukaan buminya seperti yang kita lihat di dalam gambar ini. Yang kedua, perubahan bumi karena gempa bumi. dan gempa bumi. Jika terjadi gempa bumi, apa yang ada di dalam gambar ini? Ya, bangunan yang roboh. Seperti yang dijawab oleh anak-anak tadi, kalau terjadi gempa bumi, maka bangunan-bangunan akan roboh. Seperti ini. Ini dampaknya bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, perubahan bumi karena longsor. Apa gambar itu? Rumah. Bagaimana gambar itu ketika kalian lihat? Ya, tanahnya, ya rumah-rumah itu tertutup oleh tanah. Dan yang berikut, yang ini apa? Ya, apa pengaruhnya bagi kehidupan manusia? Ya. Oh, ada yang bilang lari. Ya, ada yang bilang apa akan mati? Ketika lahar-lahar itu atau lava itu dia keluar atau disemburkan oleh gunung berapi, maka kita akan kena manusia, kena hewan, maka akan mati. Dan gambar yang terakhir, gambar apakah ini? Ini adalah angin puting beliung. Sudah paham ada lima dampak itu? Sudah bisa mengerti? Sudah, Pak. Oke. Baik. Untuk lebih semangat, guys breaking dulu ya. Lagi. Satu orang, siap. Tepuk apresiasi. Kamu oke, mempesona, kamu hebat, luar biasa, kamu keren, memantapkan, kamu super, fantastik, mantap sekali, yes. Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang kita buat dalam 3 kelompok. Ada kelompok visual dan ada kelompok auditory. Ada 3 kelompok. Kelompok 1 dan 2 itu termasuk kelompok visual, dan kelompok yang ketiga itu adalah kelompok auditory. Sekarang sebelum kita bergegas membentuk kelompok, kalian perhatikan dulu. Nanti Pak Guru akan bagikan link itu ke dalam HP kalian. Nah, yang mana link yang dibagikan dalam auditori, dan ada link yang dibagikan dalam bentuk visual ya. Di sini ada lembar kerja. Perhatikan di sini baik-baik. Ada lembar kerja siswa yang akan anak-anak kerjakan setelah menonton video itu ya. Membaca artikel dan menonton video itu ya. Ini ada kelompok 3. Nama kelompok ditulis, namanya, nama singkat juga baik. Terus langkah kegiatannya, simaklah link video pada HP kalian masing-masing. Terus amatilah atau nontonlah video tersebut. Apa yang akan ditampilkan dalam video itu dan apa yang ditampilkan dalam bacaan atau artikel itu. Setelah itu anak-anak diminta untuk menuliskan. Yang pertama, nama bencana alam yang ditampilkan dalam video dan artikel itu. Nama bencananya apa? Yang kedua, akibat apa saja yang akan yang terjadi dari video itu. Dan yang ketiga, tempat terjadinya bencana alam seperti tampak dalam video itu di mana? Sudah paham semua? Sudah, Pak. Sudah paham untuk kerja ini? Sudah. Oke, sekarang silakan bentuk kelompok. 3 kelompok. Ada lagu dan ada terjadi bencana.
Hah? Bukan yang itu. Yang terakhir tadi. Ya, tulis sudah. Yang sudah nonton silakan tulis. Isi sudah lembar kerja yang dibagikan tadi. Yang kalian lihat di dalam gambar itu kan ada lagu kok. Lagu itu selain lagu ada apa lagi? Coba tulis. Ada apa lagi? Sudah semua? Sudah? Oke, baik sudah. Sekarang masing-masing kelompok diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas, dan kelompok yang lain harus sepakatan kelas kita tadi apa tadi? Kalau siswa yang teman yang ngomong kita harus menghargai. Sekarang kita beri kesempatan untuk kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, nama bencana: banjir, gempa bumi, gunung meletus. Akibat dari bencana terjadinya perubahan unsur tanah, robohnya bangunan atau rusaknya tanaman. Yang ketiga, tempat terjadinya bencana alam di darat. Sekian dan terima kasih. tepuk tangan dulu. Bagaimana kelompok 3? Kelompok 3? Siapa yang mau memberi tanggapan? Oke, dia. Ya, menurut kelompok 3 jawaban yang diberikan oleh Dian, hasil kerja dari kelompok 1 tadi adalah benar. Oke, kesempatan yang berikut adalah kelompok 3. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Nama bencana alam: gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, tsunami, banjir. Oke. Akibat terjadinya bencana alam: tsunami, gelombang air laut yang sangat besar. Tsunami, gelombang air laut yang sangat besar. Terus? Gunung meletus, keluarnya lava, lahar panas dari dalam jatuhnya tanah. Oke. Dan yang ketiga? Tempat terjadinya bencana alam Di daratan. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, sudah. Terima kasih banyak untuk pekerjaannya. Kita kumpulkan. Dampak wilayah akibat bencana alam. Baik, ada dampak-dampaknya tadi kita sudah jawab tadi, benar semua. Dan kita perhatikan baik-baik. Dampak peristiwa wilayah akibat bencana alam. Yang pertama itu bentuk peristiwa alam ada bermacam-macam. Tadi kita sudah belajar itu ada peristiwa alam itu terjadi, ada yang terjadi di darat seperti gempa dan lain-lain, dan juga ada yang terjadi di laut seperti tsunami dan angin puting beliung, itu pun datangnya dari laut. Penyebabnya pun bisa berbeda-beda.
peristiwa alam bisa menjadi suatu bencana jika membawa kerugian bagi manusia. Nah, jika dia itu membawa kerugian bagi manusia, maka itu disebut dengan bencana. Baik, setelah itu kalian diminta untuk ambil kertas satu lembar. Masing-masing ya. Ya, Pak. Masing-masing ambil kertas untuk kita selesaikan soal terus. Ini selesaikan secara individu. Soal yang pertama, tulis Pak, apa yang dimaksudkan dengan bencana? Nomor 2, tuliskan peristiwa-peristiwa alam yang dapat mengakibatkan perubahan pada. Nomor yang ketiga, tuliskan tempat terjadinya peristiwa-peristiwa alam tersebut. Ditulis masing-masing ya, dikumpulkan ya. Oke. Kumpul. Oke, sudah kumpul. Kumpul. Oke, kumpul sudah selesai. Ya. Baik. Oke, baik sudah. Sekarang balik ke sini. Balik ke sini, balik ke sini. Balik ke sini. Kembali ke tempat semula. Baik. Satu pertanyaan lagi sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita. Ada 1-2 pertanyaan lagi. Pertanyaan yang terakhir untuk anak-anak sekalian. Yang pertama, apa perasaan Anda atau perasaan kalian setelah kita mengikuti pelajaran mulai dari awal hingga terakhir ini? Siapa guru minta 3 orang angkat tangan dan menjawab itu. Yang pertama, Dea. Berdiri. Perasaan saya ya, Dea merasa gembira, silakan duduk. Terima kasih Dea. Dea merasa gembira karena dia bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Haji, silakan berdiri. Saya merasa ya, Haji merasa senang karena dia bisa menonton video. Yang berikut, lihat. Ya, dia merasa gembira karena dia bisa membawa HP ke sekolah. Siapa lagi? Istan? Apa perasaan? Saya merasa ya. Istan merasa senang karena bisa menulis. Siapa lagi? Ya, silakan berdiri bersama. Saya sangat senang. Saya sangat senang bisa mempresentasikan hasil kerja. Ya, tepuk dulu dia. Dia merasa senang karena dia bisa mempresentasikan hasil kerja di depan kelas. Siapa lagi? Masih ada Ray jawab. Bagaimana perasaan Ray setelah kita mengikuti? Silakan berdiri dan jawab.
Saya merasa berdiri. Berdiri. Rin. Saya merasa tidak senang atau saya merasa oke, kita duduk. Kita belum bisa menjawabnya. Satu lagi. Siapa? Cedric. Bagaimana perasaan setelah Cedric mengikuti pembelajaran mulai dari tadi? Berdiri. Silakan. Saya merasa kuat sedikit. Karena ya, dia merasa senang karena bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Oke, baik, sudah. Terima kasih banyak atas perasaan anak-anak sekalian. Dengan demikian pelajaran kita hari ini tentang pengaruh perubahan bumi dengan bencana alam selesai. Kita akhiri dulu. Jangan lupa anak-anak sekalian, yang sudah kita pelajari itu harus kita kembali belajar di mana? Di rumah. Setelah kita belajar di sekolah, jangan lupa kita pulang ke rumah harus kita ulang kembali pelajaran itu dengan membaca di rumah. Oke. Mari kita berdiri, satu orang pimpin doa dan kita istirahat. Silakan. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh